Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi saudara-saudara, puji Tuhan, semangat. Kita akan beribadah, ya, tetap beribadah meski di tengah wabah. Saya percaya kita semua dalam satu berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Pemeliharaan dan perawatan Tuhan boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Mari saudara, kita akan beribadah dan kita akan membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh memungkinkan bahkan memastikan kami ada sampai dengan hari ini. Semua karena Tuhanlah yang berkasih karunia dan menyatakan pertolongannya sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih kami diperjumpakan dalam satu ibadah online di gereja kami tercinta. Kami ingin beribadah kepadamu, berkatilah ibadah kami dari awal sampai dengan akhir dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah berkat-berkat di dalam ibadah yang menjadikan kami mengerti, tahu, dan juga menjadikan iman percaya kami bertumbuh berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah yang kami sebentar lakukan dari awal sampai dengan selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Tapi kita boleh rasakan hadirat Allah ada di tempat ini, ada di rumah saudara, ada dimanapun saudara berada. Dan kita percaya kuasanya besar dan Dia mampu menolong kita apapun kondisi kita saat ini. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang maha besar. Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan anak-anaknya. Yang selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita akan angkat pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Karena Tuhanlah yang terlebih besar dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
pulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya, kita mau bersuka-cita buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah, nama di atas segala nama. Dia tidak tergoyahkan, dia tidak terkalahkan. Dia berkuasa seluruh kehidupan kita. Kita mau bersukacita, kita mau serukan nama Tuhan. Yesus, Allah kita. Serukan. Haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Datakan tergoyahkan, datakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersukacita karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah di akhir-akhir ini dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi, semuanya karena firman Tuhan yang sedang digenapi. Dan kita percaya Tuhan bertindak, kita percaya Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kita boleh merasakan aman.
disitulah ketenangan datang oleh karena firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita akan siapkan hati kita akan angkat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Karena kau menjaga
jika kami boleh kuat sampai saat ini, itu bukan karena kuat gagah kami, bukan kepintaran kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, hingga kami boleh senantiasa bersuka-cita karena kemurahan-Mu, karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu, perkataan-Mu yang akan menyegarkan jiwa kami, yang akan meneguhkan jiwa kami. Dan biarlah kami boleh bermegah di dalam Engkau, karena Engkau Tuhan Yesus yang meneguhkan, yang senantiasa memberikan kami kelegaan, ketenangan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, salam kasih karunia bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam kekuatan kuasa-Nya hadapi hari-hari yang memang bagi kita semua tidak mudah, tetapi tetap jangan pernah lelah dan bosan untuk memandang dan mengandalkan kekuatan kuasa-Nya. Saudara, ada satu tema yang saya akan sampaikan. Mungkin ini istilahnya agak asing ya, minta maaf. Tetapi nanti tentu akan saya berikan arti atau pengertiannya. Temanya adalah sensus divinitatis terpimpin. Apa itu Pak Pendeta? Kok istilahnya mungkin belum pernah kami dengar. Jadi sensus divinitatis itu adalah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh tokoh reformasi gereja maksudnya ya, abad ke-16 yang bernama John Calvin. Arti dari istilah ini, istilah sensus divinitatis adalah rasa ketuhanan, ya, rasa ketuhanan atau indera, ya, indera ketuhanan. Karena dari kata sensus maka muncul kata sense, ya, dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan indera atau rasa, ya. Kemudian dari kata divinitatis muncul dalam bahasa Inggris divinity, ya, divinity itu artinya ketuhanan. Jadi sensus divinitatis itu artinya ya rasa ketuhanan. Maksudnya begini saudara, ya, pada setiap individu manusia itu ditanamkan oleh Tuhan suatu kesadaran dan pengetahuan tentang adanya Tuhan. Ya, apalagi di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ya, di sana ada keterangan bahwa manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka pada diri manusia itu, ya, ditanamkan suatu indera atau rasa ketuhanan. Manusia secara alamiah ada kesadaran
bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Maka sesungguhnya orang-orang ateis ini sebenarnya ya, dalam hati kecilnya merasa bahwa Tuhan itu ada. Tetapi karena pengaruh ideologi ketidakpercayaan kepada Tuhan, maka perwujudannya di muka dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya pada hati kecilnya, ya, pada nurani yang terdalam, pasti sebenarnya merasakan ada Tuhan dalam kehidupan ini. Coba kita melihat ya saudara, di dalam Roma 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Roma 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dikatakan begini, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, dua ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya pada diri setiap orang itu sudah ditanamkan kesadaran akan adanya Tuhan. Misalnya di ayat yang ke-19. Ya, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat ini maksudnya begini saudara. Apa yang dapat diketahui manusia tentang Allah sudah begitu jelas di dalam hati nuraninya. Sebab Allah sendiri sudah menyatakan itu kepada manusia. Jadi Allah sesungguhnya saudara menyatakan dirinya itu bisa dirasakan oleh manusia melalui hati nuraninya. Maka sering terjadi manusia itu kalau berbuat suatu perbuatan yang jahat, ada rasa bersalah. Ya, ada rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini kan satu kesaksian ya, bahwa ada sesuatu yang seakan-akan rasa bersalah ini dipertanggungjawabkan kepada sesuatu yang diilahkan, yang dituhankan. Ada rasa takut. Sepertinya ada pihak yang tidak kelihatan yang melihat dan mengetahui rasa bersalah. Jadi ini membuktikan bahwa Allah melalui hati nurani itu memberikan kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Kemudian di ayat yang ke-20. Ya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apa
Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya begini saudara, ya. Semenjak Allah menciptakan dunia, ya, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, itu sudah dipahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Jadi sesungguhnya saudara, manusia tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Saudara, melalui karya Allah, alam semesta yang diciptakan, itu memberitahukan, menceritakan kepada manusia bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Allah itu ada. Manusia berpikir alam semesta ini datangnya dari mana? Pasti ada yang menjadikannya. Pasti ada yang mengakibatkan alam semesta ini ada. Ya, manusia pada hati kecilnya melihat alam semesta ini akan, ya, berpikir seperti itu, saudara. Ya. Karena itu, saudara, kita melihat, ya, fenomena-fenomena di dalam kehidupan umat manusia pada setiap bagian kelompok-kelompok manusia, suku-suku bangsa manusia, itu ada aktivitas religiusitas, ya. Ada aktivitas spiritual. Saudara bisa lihat berbagai suku bangsa, mereka punya keyakinan lokal, punya agama. Saudara bisa lihat, orang Jawa misalnya, sebelum Islam dan kekristenan diperkenalkan oleh mereka, mereka sudah punya agama. Orang Jawa berpikir bahwa ada sesuatu yang ilahi, ya, di belakang alam semesta ini. Karena itu mereka, ya, memberikan sajian-sajian, persembahan dalam bentuk sajian-sajian. Kemudian juga suku bangsa yang lain, Sunda, itu juga ada keyakinan lokal. Kemudian, ya, suku bangsa Batak itu sebelum kekristenan diperkenalkan, ada juga, ya, keyakinan-keyakinan lokalnya setempat. Entah sesuatu apa yang mereka puji dan mereka sembah. Tetapi intinya ada kesadaran, ada sesuatu yang ilahi, yang dituhankan, yang dialahkan. Nah, itu juga ada pada suku-suku bangsa yang lain di luar Nusantara ini. Ya. Saudara pergi ke Thailand, di sana mungkin ada suku-suku yang berkeyakinan kepada sesuatu yang diilahkan. Saudara pergi ke Jepang, ada sesuatu yang diilahkan. Saudara pergi ke Eropa, ada sesuatu yang dituhankan. Lebih-lebih hari-hari ini, ya, ketika kemudian ada keyakinan-keyakinan, ada agama-agama yang diperkenalkan.
Di Alkitab juga saudara, ya, ada bangsa-bangsa di luar Israel itu, mereka punya agama. Nah, ketika mereka ya membangun suatu agama, itu membuktikan bahwa mereka punya indera, ya, indera ketuhanan. Mereka ditarik kepada satu keinginan untuk beraktivitas keagamaan. Ada sesuatu di balik alam semesta ini yang diilahkan, yang wujudnya non material. Misalnya orang-orang Babilonia, mereka menyembah dewa-dewa. Ya, ada dewa Nimrod, kemudian ada dewa Semiramis, dewa Tamus. Ya. Kemudian orang-orang atau bangsa Amon, mereka juga beragama, berkeyakinan kepada sesuatu yang diilahkan, dewa-dewa. Ada dewa Molok, ya, bahkan dewa ini juga dipercayai oleh sebagian dari bangsa-bangsa Kanaan. Dan bangsa-bangsa Kanaan itu juga pada sebagian yang lainnya juga percaya ada dewa Baal. Kemudian bangsa Moab ya percaya kepada dewa Moab ya. Kemudian orang-orang Sidon percaya kepada dewa Asitoret. Kemudian masuk ke wilayah Yunani. Orang-orang Yunani lebih-lebih ya, itu percaya kepada mitologi-mitologi. Ya, ada agama-agama, keyakinan-keyakinan yang dibangun. Mereka percaya ada dewa Zeus, dewa Hera, dewa Poseidon, dewa Athena, dewa Ares, dan lain-lain. Kemudian orang-orang Roma percaya kepada dewa Cupido, dewa Diana, dewa Jupiter, dewa Venus, dewa Merkurius, dan seterusnya, dan lain-lainnya. Nah saudara, ini membuktikan bahwa manusia itu pada dasarnya punya rasa ketuhanan. Ya, ada satu kesadaran bahwa pasti ada yang ilahi di belakang, di balik benda-benda materi yang bisa dilihat dan diraba ini. Pasti ada sesuatu yang punya kuasa, yang bersifat non-fisik, non-badaniah. Di belakang alam semesta jagat raya ini. Ini membuktikan saudara bahwa mereka atau manusia ini punya rasa ketuhanan. Tetapi saudara, ya, rasa ketuhanan mereka kemudian menjadi tidak kena kepada sasaran. Ya, rasa ketuhanan mereka tidak menyasar kepada satu pribadi Allah yang benar, pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pekerjaan dosa, saudara. Pekerjaan dosa membuat rasa ketuhanan ini atau sensus divinitatis ini ke arah yang tidak tepat. Ya, ke arah yang tidak tepat. Nah, bagaimana dengan kita? Orang percaya, orang Kristen. Saudara, rasa ketuhanan yang ada pada kita, sensus divinitatis yang ditanamkan atas kita,
oleh pekerjaan Roh Kudus itu diarahkan, itu dipimpin kepada arah yang benar, kepada sasaran yang benar, yaitu sampai kepada pribadi Allah yang sesungguhnya, kepada pribadi Tuhan yang benar. Kenapa bisa sampai kepada yang benar dan tepat? Karena rasa ketuhanan yang ada pada kita itu diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya di awal tadi saya sampaikan judulnya adalah Sensus Divinitatis terpimpin. Ya. Jadi kita ini kan punya rasa bertuhan, rasa ketuhanan. Kalau rasa ketuhanan ini tidak diatur, diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin hari ini kita akan beraktivitas spiritual, beraktivitas keyakinan iman kepada sesuatu yang ilahi, tetapi kepada yang bukan Allah yang sebenarnya. Saudara, coba kita melihat di Alkitab ya. Coba kita melihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, rahasia ibadahnya orang percaya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, rahasia ibadahnya orang percaya itu apa? Yaitu Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah yang bersemayam di dalam surga menyatakan dirinya dalam rupa anak manusia. Itulah rahasia ibadah kita. Allah menjelma menjadi manusia yang kemudian diberi nama Yesus. Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kepada manusia. Pada puncaknya Yesus melayani manusia berdosa dengan rela mati di kayu salib. Dan kematiannya adalah kematian memberikan kebebasan, penebusan atas orang berdosa. Nah, saudara, itu rahasia ibadahnya orang Kristen yang mungkin rahasia ini tidak dikenali oleh orang lain. Nah, saudara, mengapa kita bisa sampai kepada keyakinan yang seperti itu? Allah yang menjelma menjadi manusia, kemudian manusia ini melakukan tindakan penjangkauan kepada kita orang berdosa dengan mati di kayu salib, ya, menebus dosa-dosa kita. Kita yang percaya diberinya anugerah keselamatan. Mengapa kita bisa sampai kepada kepercayaan seperti ini? Karena
terpimpin oleh pekerjaan Roh Kudus. Coba kalau kita hubungkan di surat 1 Korintus, ya, kita hubungkan dengan surat 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, ya, mengaku atau beriman atau berkeyakinan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara lihat, ya, ketika orang percaya bisa sampai mengaku, ya, mengaku dalam pengertian beriman, ya, berkeyakinan secara segenap hatinya. Yesus adalah Tuhan. Itu karena pertolongan oleh Roh Kudus. Pertolongan oleh Roh Kudus. Kalau hari ini saudara, kita bisa mengaku, kita bisa berkeyakinan, ya, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang saya maksud saudara, sensus divinitatis yang terpimpin. Rasa ketuhanan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemudian menemukan rahasia ibadah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang dibenarkan di dalam roh. Itu yang hari ini menjadi keyakinan kita. Mengapa kita bisa sampai kepada keyakinan seperti itu? Karena memang ada pekerjaan roh yang memimpin kita. Rasa ketuhanan kita diarahkan, dipimpin oleh roh untuk sampai kepada pribadi Allah yang benar. Dia bukan saja pencipta langit dan bumi, tetapi dia juga adalah penebus bagi orang berdosa. Dia adalah juru selamat bagi saudara dan saya. Karena itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sensus divinitatis yang ditanamkan Allah pada diri kita menjadi terarah pada sasaran yang tepat. Menjadi tertuju kepada pribadi Allah yang benar. Hari ini, ya, indera ketuhanan kita, ya, terarah kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari saudara, ya, karena penjelasan yang seperti itu tadi harus mendorong kita untuk kita, ya, mengaktifkan kesadaran kita, rasa ketuhanan kita dengan ekspresi-ekspresi keagamaan yang benar. Mari hari ini kita lebih mengasihi dan setia kepada Tuhan kita. Karena kita sedang menyembah, memuji, mengikut Tuhan yang benar. Tuhan yang berani menyatakan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dan seorang pun tidak akan bisa sampai kepada
kebahagiaan yang kekal di rumah Bapa kalau tidak melalui dirinya. Saudara, bukankah ini rasa syukur yang luar biasa yang harus kita aktifkan di dalam diri kita? Bersyukurlah saudara, kita punya rasa ketuhanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga rasa ketuhanan kita menjadi ketuhanan yang benar. Kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, mungkin hari ini kita menyembah Tuhan yang salah. Kita menyembah patung, kita menyembah pohon yang besar, kita menyembah dewa-dewa, kita menyembah berhala-berhala, ya sesuatu yang diilahkan, yang dituhankan. Tetapi tidak terarah, tidak tertuju kepada Tuhan yang benar. Karena tidak terpimpin oleh Roh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengalami sensus divinitatis yang terpimpin. Sehingga hari ini kita menyembah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak salah saudara, dalam ibadah-ibadah kita praise and worship, kita memuji dan menyembah. Maka tidak salah dalam kehidupan sehari-hari kita berdoa, berseru, mengandalkan Tuhan yang benar. Ya, kita undang untuk terlibat dalam setiap urusan, setiap kegiatan, setiap persoalan hidup kita. Karena Tuhan yang benar itu Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata. Dia bersama dengan kita. Dia ber-Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan yang sedang memimpin dan mengawal kita untuk nanti sampai kepada surga. Dan di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara, kasihi Dia, setia kepada Dia, dan ikuti Dia terus. Layani Dia terus. Situasi sulit, situasi susah, situasi pergumulan, jangan mengurangi rasa kepercayaan kita. Jangan mengendorkan keimanan kita. Justru kita lebih percaya, lebih setia, lebih berkeyakinan kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini saudara bisa tangkap, saudara bisa mengerti, dan kemudian saudara bisa membangun rasa syukur dan bangga punya Allah yang benar, punya Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk firman yang sudah kita terima. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan, bahwa sesungguhnya pada setiap manusia Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah tanamkan rasa ketuhanan, indera ketuhanan. Ada satu kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Tetapi karena pekerjaan dosa, seringkali rasa ketuhanan itu tertuju kepada sesuatu yang salah, yang tidak tepat. Kami bersyukur rasa ketuhanan kami diarahkan, dituntun oleh Roh Kudus untuk sampai kepada pribadi Allah yang benar. Allah yang menyatakan diri menjadi manusia dan kemudian mengerjakan pelayanan-pelayanan, menjangkau kami orang berdosa, mati di kayu salib untuk menebus hidup kami yang berdosa ini, bahkan memberikan pengampunan dosa
dan memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Hari ini kami mau setia, mengasihi, dan mengikut Engkau. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong jemaat. Terima kasih diberkati jemaat Tuhan dengan berkat-berkat firman Tuhan ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus memantapkan firman Tuhan di setiap sanubari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Ya, suka duka bersama-sama kita jalani sebagai satu keluarga besar Jemaat GBD Immanuel. Saya kagum, saya bangga kita bisa seperti itu. Ya. Waktu kita senang, ya kita senang bersama. Waktu kita prihatin, ya kita prihatin bersama. Ya. Waktu kita tidak bisa beribadah di gereja karena pandemik ini, ya kita jalani bersama. Kemudian kita bisa beribadah online, ya kita beribadah secara bersama-sama. Luar biasa. Saya salut dengan jemaat GBD Immanuel, setia kepada gereja yang kita cintai. Tetap semangat ya saudara, dukung pekerjaan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kita tetap berdoa, kita semua diberi panjang umur. Dan panjang umur yang Tuhan berikan ini kita isi dengan giat dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa syukur dan doa berkat. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyatakan perbuatan keherananmu, perbuatan keajaibanmu atas pekerjaan Tuhan GBD Immanuel ini. Dan Tuhan akan melanjutkan perbuatan keheranan dan keajaiban itu di waktu-waktu selanjutnya. Kami akan melihat sesuatu perkara yang dahsyat dan luar biasa terjadi, tentu untuk suatu perkembangan dan kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja tercinta ini. Bahkan bukan gereja kami yang Tuhan berkati, masing-masing setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga juga diberkati dengan berbagai berkat kasih karunia dan kebaikan Allah. Berkatilah semua jemaat tanpa terkecuali satu pun tidak Engkau lewatkan begitu saja, semuanya mendapatkan jatah berkat Tuhan. Tuhan, keluarga-keluarga yang ada diberkati, pekerjaan usaha, mata pencaharian mereka diberkati, sampai mereka bisa mendapatkan berkat ekonomi dan rezekinya. Terus kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat, Tuhan juga berkati. Jauhkan dari berbagai sakit penyakit, jauhkan dari penularan virus COVID-19, sehatkan semuanya dan berikan panjang umur. Diberkati hidup keimanan jemaat, tambah hari tambah setia dan tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Diberkati hidup kesaksiannya, biarlah mereka di gereja baik dan juga di kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di sekolah, di masyarakat, dimanapun mereka berada juga baik. Hidup kesaksiannya menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Dan juga berkat-berkat yang lain Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Kami berdoa manakala ada yang sakit, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Jemaat yang punya masalah, apapun masalahnya,
Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tetap bersama dan mengaruniakan campur tangannya sampai masalah itu ditemukan cara-cara penyelesaiannya secara benar dan tepat. Solusi dan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan diberikan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk 1-2 jemaat yang masih menjalani isolasi mandiri. Tuhan berikan kesabaran, ketenangan, kekuatan sampai kepada pulih sembuh. Isolasi mandiri bisa dilewati dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu banyak yang isolasi mandiri, tetapi mereka hari ini baik-baik dan bisa melewatinya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini doa kami. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, nyatakan kemuliaan-Mu sampai bangsa ini boleh dimampukan mengatasi berbagai-bagai tantangan dan kesulitannya. Jadikan bangsa Indonesia bangsa yang tangguh, bangsa yang cakap, bangsa yang selalu menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang dan cinta Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan sukacita oleh pekerjaan Roh Kudus ada pada kami semua hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.